Kembali lagi Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Saya Santoso. Saya Lupa saya lupa nama sendiri. Dan ini kita kedatangan animator. Jadi acara ini namanya kalibrasi animasi ya, Mas? Kalibrasi animasi. Animator Indonesia. Kita kalau teman-teman pernah nonton Lina siapa ya dulu namanya? Slayer ya. Tapi nama belakangnya siapa gitu loh, Lina. Lupa ya mungkin ya. Terus Ray Thunderjet tuh jadul banget ya. Nanti saya insert tuh Ray Thunderjet tuh. Nah, itu mengerjain bagian apa Mas Sarki? Saya in betweener. Oh, in betweener. Berarti penggambar ya? Istilahnya bukan Doga. Oh, buat para sobat sama sohib, jadi Bang Jarki ini saya mau ngasih tahu tipis-tipis. Pertama, beliau itu bekerja di sebuah perusahaan animasi bernama Bintang Jenaka Kartun film. BJCF yang mengerjakan animasi buat Jepang, Amerika. Iya, Jepang. Tahun berapa tuh? Amerika. 98 deh. 98 sampai 99. 98 99. Ya 98 sampai 2000 lah. Sampai 2000. Animasi Amrik? Cuman ini dia jadi perusahaannya itu dapat order sedikit lah. Kita sempat ngerjain yang kartun Amrik sebentar sih. Eropa nyinggung enggak Noel? Yang Eropa enggak ada. Apa Mas yang kartun Amriknya itu? Tadi belum ke notice. Apa yang Johnny itu ada? Johnny Quest. Kita tampilin Johnny Quest. Saya nonton tuh. Tapi sebentar. Tapi ada namanya ya. Nama apa? Di kredit in between. Enggak ada. Kita studionya kali, nama studionya ada. Studio ada. Nama studionya bukan BJCF tapi Evergreen. Dia perusahaan apa sih? Ekspedisi. Tahu saya Evergreen yang itu. Iya, ekspedisi tapi mungkin cari peluang di animasi waktu dulu pertama di Bali, terus pindah ke Jakarta. Ya deket bandara biar gampang dia pengirimannya. Tadi itu istilah diksinya itu Mas. Apa? In betweener itu kalau di Jepang istilahnya tadi Doga. Buat para sobat sama sohib, sohib itu kalau yang namanya in betweener itu jadi dia menggerakkan gambar. Enggak, ada gini nih, kalau ini susah nih. Ini susah menjelaskannya. Ya. Iya, jadi misalnya begini. Digambar aja Mas. Digambar aja. Ya kan mumpung ada animator. Ini aja apa namanya? Gambar ini kali. Stickman aja. Stickman dari sini key-nya Mas. Nah, in between itu antara tengah-tengahnya. Orang berjalan atau orang ini misalnya orang jalan ya? Ya, orang jalan. Coba Mas. Gak apa-apa nih, beliau lagi menjelaskan animator ini. Stickman aja Mas. Iya. Biar cepet. Dari titik A ke titik B. Nanti in between di tengah-tengahnya. Ketika bikin in betweener itu biasanya berapa frame Mas? Pada masa itu berapa frame? Macam-macam, tergantung kebutuhan. Jadi tergantung adegannya ya. Hai teman-teman, apa kabar? Saya Andris Halim, kreator dari kisah fiksi ilmiah Cakrapolis. Cakrapolis itu adalah kisah fiksi ilmiah Indonesia, superhero pertama yang tayang nasional di Harian Kompas tahun 2013. Dari situ sampai sekarang kita udah ada 4 buku tulis. Nah, terakhir kita terbitkan buku yang namanya Kisah dari Kota Cakrapolis, bercerita mengenai pahlawan-pahlawan di Kota Cakrapolis yang berupa anak-anak kecil. Ya, pada saat ini udah bisa dibeli di toko buku Kinokuniya. Nah, hari ini saya akan maju satu langkah lagi untuk
menginformasikan ke teman-teman produk baru apa yang akan kita keluarkan untuk brand Chakrapolis yang pada saat ini udah memasuki tahun yang ke-9. Nah gini, Chakrapolis itu umurnya sekarang udah 9 tahun. Jadi kalau dibandingin dari saat pertama keluar tahun 2013 di Kompas, kemudian 2014 buku pertama, itu udah zamannya udah beda banget sama zaman sekarang. Dan yang kita lihat adalah Chakrapolis itu kalau menurut di tim kita, yang kita lihat adalah Chakrapolis itu udah melakukan tugasnya untuk sekian tahun pertama, tapi udah waktunya untuk kita reboot supaya bisa dinikmati juga untuk generasi yang lebih baru. Dan udah saatnya Chakrapolis itu mengikuti zaman dan di-retold, ceritanya diceritakan kembali dalam versi yang lebih cocok untuk anak-anak sekarang. Chakrapolis tuh udah banyak banget dapat bantuan dari berbagai macam brand besar dari awal sampai sekarang, udah banyak sekali. Tapi intinya kalau kita mau tetap bisa bekerja sama dengan brand-brand besar itu, kita sendiri juga mesti berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya rasa ini sesuatu yang very fresh. Yes, definitely. Memang ini juga langkah yang kita udah pikirkan. Tadinya kita pikir apakah kita mau terusin ceritanya, apakah kita ingin bikin baru atau apa. Tapi yang kita lihat adalah paling nggak menurut tim kita, konsep dan cerita dari Chakrapolis tuh udah cukup mantep. Yang kurang adalah gimana to reintroduce cerita ini ke khalayak yang belum pernah dengar Chakrapolis sama sekali sebelumnya. Nah, yang sekarang kita inginkan itu adalah gimana cerita ini bisa di-retold dan bisa relevan ke anak-anak yang sekarang. Tapi yet waktu kita tinjau pasar, kita juga ngelihat masih kurang. Nah, kalau kita masih kurang kemudian kita push dengan barang yang lama, kayaknya kurang oke. Jadi sebagai continuation dari buku Chakrapolis Universum ini yang merupakan buku panduan, kita rasa udah saatnya Chakrapolis itu diceritakan kembali dengan gaya yang gampang diterima oleh anak-anak sekarang. Dan saya sendiri sebetulnya udah lihat beberapa panelnya, and I was very surprised how good the comic, the new comic is. Wah, bagus banget. Saya aja surprise ya. Tapi komik baru itu gampang dimengerti, tokoh-tokohnya juga jelas, dan apa yang mau disampaikan dari konsep Chakrapolis yang begitu besar itu gampang kayaknya bisa disampaikan dengan gampang di komik, di panel-panel yang saya udah lihat sekarang. Jadi I think we all are very excited untuk lihat produk baru ini. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Itu juga mengenai judul tuh juga banyak sekali pertimbangan, dan kita juga tektok sama artis dan tim baru. Yang kita inginkan adalah gimana kita bawa pemirsa yang udah kenal Chakrapolis dan yang belum kenal Chakrapolis untuk bisa relate dengan apa yang udah ada. Kalau orang udah lihat Chakrapolis tuh dari awal, udah ketemu Bre Okala, Vidya Vanya, dan semua tokoh-tokoh yang ada di situ, and then what's next? Nah, karena ini retold, tapi kita pakai cara yang jauh lebih modern dan jauh lebih fresh, maka
judul yang paling cocok setelah kita pikirin bersama adalah yang disebut Chakrapolis Take 2. Kayak kita bikin film. Take 1 udah beres, sekarang Take 2. Mudah-mudahan akan sangat exciting untuk semua orang. Terima kasih. Kalau standarnya di sana itu 24 frame per detik. Terus 24 frame per detik standarnya. Kalau Amerika 32. Lebih banyak Amerika lebih ya? banyak Amerika. Tapi itu biasanya kan untuk hitungan seluloidnya aja, kameranya aja. Tapi nanti di gambarnya itu biasanya satu gambar itu dijepret 3 frame. Iya 3 frame, 3 seluloid. Jadi bagi 3 dong. Kali 3 tuh. Jadi misalnya 24 frame per detik itu dibagi 3 berarti 1 detik itu 8 gambar. Oh, 1 detik cukup dibagi 8 gambar. Biasanya 8 gambar 1 detiknya. Untuk Jepang. Hah? Untuk Jepang apa? Iya, Untuk Jepang. Kalau Amerika 32. Kalau Amerika 32, kadang kalau ini 32-nya dibikin. Ih, gokil. 32 gambar per Tapi detik. standarnya 2 frame. Oh, kalau mau dibagi 2. Enggak. Standarnya dia 2 frame. Jadi 1 detik itu 16 gambar. 16 gambar. Jadi sekali jepret itu bisa 2 gambar. Enggak, 2 kali jepret 1 gambar. 1 gambar. Itu amrik, halus, lebih halus. Tapi kalau untuk standar bioskopnya atau ada produser yang standarnya tinggi, mungkin itu dia per detik tiap gambar. Tiap gambar satu frame. Satu frame seluloid, ya 1 gambar. Ya, 1 Coba gambar. diterangin Mas. Oke, buat para sobat sama tuh gambarnya itu. Udah. Nah, gitu aja. Ini Coba Mas Widi Ini biasanya ini dibikin di sini nih kelihatan. 1. Nggak kelihatan, Mas Widi aja yang pegang. Iya. Mas Widi yang pegang. Ini apa nih? Kurang dekat. Ini A1. Ini A2. A2. Nanti di istilahnya timesheet. Timesheetnya itu dirubah. A2 ini bisa jadi misalnya ini in between-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Begitu. Nah, di in between-nya jadi A5. Nanti di timesheet-nya ada jadi A5. Nah, di tengah ini ada yang dikerjain oleh in between. Yang dikerjain oleh saya itu dan teman-teman itu in between-nya. Jadi di sini ada A2, A3, A4. Oh, udah selesai. A4, A5. A5 terakhirnya. Karena A2 tadi diganti menjadi A5 karena ngisi selain key isinya adalah 3 frame. 3 frame in between. Dijepret 3 kali. Saya bilang A ini adalah sel. Jadi setiap frame yang setiap gambar yang dibuat, Bang Jar istilahnya adalah ada sel. Nah, sel ini adalah untuk satu objek. Misalnya di belakang orang ini ada background. Ini nanti berubah jadi ini biasanya kalau background dia dilukis. Iya, dilukis. Nah, misalnya ini di belakang sini ada tokoh yang berdiri. Dia diam aja nih. Jadi dia nggak dibuat in between-nya. Jadi cuman istilahnya key doang. Nah, ini A, yang ini B. Astaga. Nanti di depannya satu lagi ada orang lagi yang akan ketemu dia stop dulu, nggak bergerak. Baru setelah dia sampai sini berhenti, dia berdiri. Si ini baru masuk. Karakter yang ini bukan masuk, dia berdiri, tadinya berdiri. Terus dia ketemu orang ini ngomong bla 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 bla. Nah, baru dia dapat gerakan ide ada di sel C. Oh, jadi setiap nambah karakter ada perubahan huruf di depannya ya? Iya, pokoknya
biasanya kalau di Jepang itu ada 5 sel A, B, C, D, E. Maksimal, mentok. Biasanya sih mentok, tapi kadang-kadang ada juga Ada yang stres terus kayak mungkin animasi Akira kali stres ya. Terus dia mungkin sampai Z ya. Enggak. Waktu itu animasi Gundam apa? Itu robotnya hancur diseret. Hancur diseret. Ngerjain Gundam juga? Enggak, teman saya pernah. Gundam hancur diseret. Ya, terus ada serpihannya jatuh. Ih, males banget. Males banget. Oke, jadi para sobat sama sohib, Pak masih kah mau menjadi animator? Itu di mana, Bang, lokasinya dulu kantor? Waduh, itu rumah hantu. Kok bisa dibilang rumah hantu? Saya dulu datang ngelamar kerja di jalan nih. Mana carinya kayaknya di sini, tapi teman-teman tuh perlu dijelasin Mas, sel itu loh Mas. Jadi mereka tuh tidak gambar di kertas animator itu. Iya. Oh, iya. Kalau animator gambarnya di kertas. Iya. Nanti ditransfer ke plastik sel. Oh, gambarnya tetap di kertas tapi di tracing ya? Enggak. Di apa ya? Di film. Pakai apa? Plastik, dikasih apa sih? Karbon, yang plastik karbon itu dipanasin, nanti pindah. Jadi keceplak gambar kayak kita. Kayak fotokopi ya? Iya, kayak fotokopi. Kayak kertas laminating mungkin nih. Tapi kayak kertas kalkir kali ya? Iya. Enggak, kayak apa sih printer yang zaman dulu tuh yang pakai plastik karbon itu. Saya tahu plastik kertas karbon kalau saya namanya. Bentuknya A4 kan, warnanya ungu. Enggak, zaman dulu ada printer pakai plastik karbon itu, thermal. Oh, pakai bubuk gitu loh. Enggak, pakai lembaran karbon plastik. Oh, nggak ngerti itu. Kita skip. Jadi gulungan, zaman dulu gulungan. Kalau yang di animasi itu dia bentuknya lembaran. Jadi satu-satu. Jadi misalnya 3 misalnya biasanya sih 3 detik ya. Iya. 3 detik itu bisa puluhan lembar. Tapi di copy. Iya. Itu Bang Zarky ngalamin masa itu ya? Ya. Sekarang kan udah berubah kan? Sekarang udah enak banget kan, digital. Berubah total, pakai yang namanya Toon Boom. Udah. Oh iya, Toon Boom ini aplikasi ya? Toon Boom adalah aplikasi di PC. Iya. Kebetulan saya nggak ngajar, saya kan udah nggak begitu. Jadi di beberapa SMK pakai Toon Boom, Pak. Iya. Jadi kayak wayang. Iya. Orangnya kayak wayang. Aduh, gampang banget itu. Jadi ini mah. Iya, jadi ada sendi-sendinya, Pak. Iya. Kalau pakai Toon Boom itu dari ribuan orang bisa cuman belasan orang kali ya bikin. Gila, berarti sangat ngefek ya? Ngefek banget. Terus lagi teknologi AI sekarang bisa katanya in betweener itu udah di-handle sama AI. Saya belum sampai kayak itu, sampai di situ, tapi kayaknya asik banget tuh. Bisa sendirian jadi produser kartun. Zaman dulu Walt Disney itu bisa gila ribuan orang. Tapi gimana sih sebenarnya, Mas? Langganan rumah sakit dah. Itu. Emang di tempat Bang Zarky di kantor itu berapa orang sih, maaf, yang kerja? Tapi masih loh Bang Zarky. Kalau bicara rumah sakit, kalau di Jepang itu ada studio animasi namanya MAPPA. Oh iya, MAPPA terkenal. Iya, itu terkenal kasus. Meres. Sumber daya animatornya itu sampai gila-gilaan kerjanya. Sampai masuk rumah sakit lah apa. Iya, emang Jepang bukan dari segi apa ininya aja ya, emang dari budayanya mereka emang budaya kerja keras gitu. Halo Wakanabe Sensei, walaupun belum nonton, dia ngasih saya tetes mata min, Pak. Aneh banget, tetes mata tapi min. Biar nggak ngantuk katanya itu kan min, Pak. Bos itu kan. Itu keadaan orang Jepang aneh-aneh memang ya. Kita skip dulu. Fetisnya dia kali. Saya dikasih merek kan ada di sini, merek jadi, lokal ada. Minnya jadi normal lagi. Enggak, untuk orang yang min. Oh, bukan. Itu aroma min. Oh, supaya jangan tuh supaya kayak remason gitu. Nanti saya inset, saya udah waktu itu ada di Tokped, Pak. Saya inset nanti ada, saya mau beli tapi agak konyol gitu. Cetis, panas, Pak. Min, bayangin kayak minyak kayu putih ditetes. Nanti saya inset. Itu kalau ini lelucon, bukan lelucon, pernah terjadi sama teman saya. Udah ngantuk-ngantuk gitu. Disamperin sama cekernya orang Jepang.
Oh, ada orang Jepangnya. Iya, dia kan checker, dia apa Supervisi. Oh iya, apa kontrol, quality kontrol. Terus? Capek. Udah. Capek, aduh saya capek. Udah malam ya, udah jam 9. Oh ya udah dah. Bentar ya. Oke, pergi. Kirain mau kasih kopi. Enggak, Laporin. mau di apa? Ya udah, deadline-nya ditunda dulu gitu ya. Enggak. Ini kerating deng. Ya. Si goblok. Kamu capek ya? Ngantuk ya? Ya. Bentar ya. Udah jam 8, udah jam 9 ya? Apa sih? Udah jam 9. Oh, ya udah. Deadline hari ini. Kirain manggilin tukang pijit ya. Karena dia nganggur nungguin dia selesai gitu. Oh iya, daripada ini mending gua ke bawah beli. Ratin deh. Gue cek. Lanjut Mas, sambil lanjut nih. Nanti kita tampilin gambarnya Mas Sargi. Mas Sargi. Kalau di sana ada berapa orang Bang di kantor pada saat itu? 100 ada? Kalau untuk Di BJC Doga sendiri lupa saya 50-an kali. 50-an. Itu animasinya kan tadi per detik, kalau itu mengerjain satu episode apa gimana sih? Apa dipecah-pecah ke Pecah. negara lain? Jadi ya namanya kita tukang doang, jadi ya dipecah. Jadi ada berapa istilahnya kalau di sana scene ya. Iya betul. Ada scene, ada shot. Shot. Kalau Jepang istilahnya shot. Jadi shot terus ini dipecah, disebar-sebar. Ada yang ke Cina, ada yang ke mana sih, Kamboja apa? Filipin sama di Jakarta, Indonesia. Cuma satu kita ada. BJC ada Asia Nawang. Oh, pernah dengar Asia Nawang. Di mana sih itu? Di waktu itu di mana ya? Di Bali juga, terus iya di Bali. Terus di Bekasi, apa di Pulau Gadung ya, lupa saya. Itu kan udah jadi nih filenya semua. Itu bentuknya film real atau bentuknya lembaran shell sheet itu. Plastik dikirim, itu. Plastik Dikirim, makanya mereka nyari kantor yang dekat bandara biar cepet. Sorry nih, enggak di email kita kan 9998. Belum. Makanya setelah era internet ini habis itu bubar. Pertama dikurangin dulu itu yang namanya tukang ngecat warna, diwarnain nih satu-satu. Kenapa dikurangin? Di sana ada apa gimana? Kan udah pakai komputer. Kan udah pakai komputer, Bu. Jadi kita bikin gambarnya aja, udah nggak dipindahin lagi ke plastik style itu. Langsung scan. Jadi kirimnya gambar aja. Tetap dikirim gambar kertas itu, berupa kertas nanti di sana di scan. Itu jadi produksi animasi ketika saat itu mahal sekali ya. Karena mahal sekali. Tenaganya banyak, shell-nya juga mahal ya kan. Gokil ya, gokil. Nah, gajinya ketika saat itu gimana? Jawabannya gitu. Kok nggak komik, nggak animasi? Jangan jadi animator. Jangan jadi animator. Bercanda Bang, bercanda. Gimana ya Mas? Ya UMR lah. Itu aja. Tiap tahun kita bisa dibilang ritual tahunan untuk demo minta kenaikan gaji supaya gaji kita UMR. Supaya gaji kita ngikutin UMR. Bukan supaya kita di atas UMR, enggak, supaya kita UMR. ikut UMR. Terus jam kerja? Jam kerja ya biasa, tapi ya pasti itu kalau ada deadline jam 8. Biasa ini maksudnya jam kerja 8 jam? Enggak, iya jam 5 pulang. Iya, tapi kalau ternyata deadline nggak selesai? Kebanyakan pasti lebih waktunya. Itu kan resminya jam 5, jam 8 sampai jam 5. Resmi. Iya. Kalau ada deadline ya bisa jam 8 minimal. Deadline terus. Tapi deadline terus. Enggak, pertanyaannya dihitung jari kalau ada jam lemburnya enggak? Kalau tenggang waktu, ada lewat waktu begitu. Lupa saya. Waktu itu dihitung. Dihitung ya? Kita ngitung, maka bikin catatan. Oh, bikin catatan. Supaya
diganti. Supaya diganti maksudnya hitungan dia supaya benar gitu dengan hitungan kita. Kita udah lembur berapa jam gitu. Oke. Pertama ngitung itu, nanti ada target juga kita. Aduh lupa ya berapa ya targetnya sebulan itu, berapa gambar gitu. Animasi kali, Bu. Oh, ada target. Ada target, jadi sebulan itu 1000 gambar apa misalnya kalau ada Satu orang. 1000. Lupa saya, Iya, lupa iya, 1000 iya. apa 300 ya, lupa. Gorengan-gorengan. Pokoknya Gorengan. lebih dari itu dihargain 1.000 rupiah per gambar. Oh, lemburnya bukan Enggak, per jam. Lupa saya. Lembur per jam apa? Kayaknya lembur per jam juga deh. Iya, tapi ada gambar dihitung juga. Kalau lebih dari target. Oh, lebih dari target. Kalau lebih dari target, Jadi misalnya targetnya 500 ya, 500 gambar, 505. Nah, ada lebihnya 5.000 lah dapat bulan ini, dapat bonus 5.000. Kehidupan sosial gimana, Bang Jar? Hah? Kehidupan sosial, berkawan. Ya biasa. Oh iya, ngekos ada saat itu apa gimana? Enggak, pulang pergi gile lu. Rumah di. Cuma di Citayam. Jadi Bang Jar rumah di Citayam, gokil. Ya. Jadi Bang Jar ini tetangga Kalideres. ternyata. Kalideres. Oh, kantornya Kalideres, iya. Citahim kali Jadi tua deres. di jalan. Citahim Saya kali deres. punya kaos dulu, saya animator. Oh, gokil. Magic Night lagi apa? Tadi Slayer, Thunderjet. Thunderjet, Johnny Quest. Johnny Quest. Itu karya-karya yang misalnya terkenal ya. Di Indonesia masuk Gitu. ke SCTV kalau Kalau- Johnny Quest. Thunderjet dulu ngeliat SCTV kayaknya. komiknya keren banget dulu waktu itu. Kayak TPI deh waktu itu. Betul. Iya, Backgroundnya. TPI. TPI kan? Betul. Oh, jadi Bang Jarkin nonton animasinya sendiri ya? Iya nonton. Bangga ya? Bangga lah Ya. pasti. Lumayan. Habis- Cuman Hah? yang saya kerjain yang mana lupa. Karena kan banyak. Yang digambar berapa lama sampai tayang? Wah, Gambar hari ini? Nggak tahu. Kan beda, di Indonesia juga udah jeda kan. Mungkin berapa tahun ke depan baru saya nonton lagi gitu. Ini dia. Ini karya gue nih. Mau nyari di kredit nggak mungkin. Kita tuh di bawah. Iya, BCCF, iya. Terus yang unik nih Mas Har ya, jadi teman-teman beliau ini rata-rata masih menggunakan nama BCCF sebagai nama belakang atau nama panggung. Oh iya. Yang saya kenal adalah Dian Bijak ya. Iya. Dian Bijak, jadi Bijaknya itu bintang jenaka kartun film. Terus Iya. ada nama Ari Bintang juga, teman saya, dia ngajar di di Global Art juga. Jadi rata-rata itu dibawa. Gitu. Kenal berarti satu angkatan sama Mas Iwan enggak ya? Hah? Mas Iwan. Iwan siapa nih? Iwan dulu di Pusaka Lebah sih. Sekarang tapi enggak tahu. Iwan, iya. Iya. Banyak sih Banyak namanya. ya, Ada 50. Iwan. Ada Iwan. Saya tuh kayak familiar sih sama mukanya Bang Jarki di event-event sering kelihatan, tapi nggak kenal. Ini PKN ya Bang ya? Iya. Bang Jarki itu zaman PKN Pak, zaman kita lah. Oh, buat sobat terus saya nggak tahu PKN itu adalah pekan komik dan Iya, gue juga datang kan PKN. pasti kita kenal. Kalau Indonesia nih, masih Indonesia, Bang Jar pernah kesenggol nggak Apa? animasi Indonesia? Sapo Jarwo Atau apa? pernah ngerjain nggak animasi Indonesia apa gitu? Kiko. Oh, Kiko. Waktu Iya. saya di MNC, tapi Iya. itu saya jadi storyboarder. Di Kiko. Kiko. Kiko yang di laut itu. Iya. Aduh, itu ada teman saya sutradara atau penulis yang di Sonen Fight. Aduh, lupa Siapa? namanya. Aduh, saya jadi mana saya. Aduh, saya pernah undang beliau, Pak. Undang beliau waktu itu. Dia jadi sekarang nulis atau apa gitu di Bima Satria Garuda, terus habis itu keluar. Aduh, lupa namanya. Aduh, lupa lagi namanya Sonen Fight, teman-teman di SF. Bentar. Kalau sekarang gimana Mas? Animasi. Apakah masih prospek besar untuk Indonesia? Mestinya sih Bekerja. prospek ya. Iya. Cuman itu saya bisa dibilang patah hati karena saya udah ada orang ya nyari
istilahnya supplier nyari talent lah buat bikin animasi. Dia nanya-nanya, ya udah saya udah kumpulin tuh teman-teman dari in betweener, key drawernya, backgroundnya, editingnya. Saya udah tanya, hitung. Pas saya ajuin ke produser. Apa ini? Apa ini? Gue bikin gundal aja deh. Nanya animasi 2 dimensi. Ya digambar satu-satu. Beda dengan 3 dimensi yang ya repotnya waktu bikin aset aja satu. Habis itu ya tinggal kayak wayang. Kayak tundung. Tinggal dipindah-pindahin aja. Tinggal digerak-gerakin aja. Kalau animasi 2D ya digambar satu-satu. Ya itulah bikin mahal. Ada nggak jadi. Aduh, benar-benar. Sekarang bikin Terminator ya. Capek banget saya nyari semuanya, ternyata dia nggak jadi tuh. Aduh, benar-benar patah hati. Ya udah deh. Sorry, angka berapa itu, Pak? Hah? Boleh nggak disebut angkanya? Lupa. Saya udah ngasih fair itu berapa? Per detik. Per detik? Ya. Saya waktu itu ngasih 3 juta apa kalau nggak salah. Per detiknya 3 juta? 3 juta. Sebenarnya murah ya. Murah banget. Sebenarnya untuk 2 dimensi ya. 3 juta mah murah. Zaman dulu lupa saya pokoknya. Tapi kalau sekarang itu kayak Alan tuh berani ngerjain 5 menit 3 juta loh. Pakai tundum kali Mas. Iya, pakai tundum. So kalau tundum itu dia bisa begini. Kalau kita gambar dari samping dia bisa aja lah gitu. Karena sekolah saya pakai buat kan, iya, makanya kan bersaingnya dengan anak-anak yang pakai begitu gitu loh. Harga itu jadi terkesan mahal gitu loh. Bang Jar, sorry. Kok waktu itu bisa ketemu Bintang Jinata gimana? Ceritanya maksudnya kok kan pindah ke animasi, maksudnya suka animasi jadi animator tuh gimana ceritanya? Waktu itu enggak ada orang lagi gambar. Gambar ya kayak gini, gambar Dragon Ball gitu. Wah, asik nih, jago gambarnya. Ya, terus ngomong lupa saya gimana setelahnya, terus ngomongin soal kerjaan animator ya. Saya udah istilahnya ngedrop mimpi saya untuk jadi animasi. Bisa kok. Ada itu perusahaan yang ini animasi. Indonesia ada perusahaan animasi. Oh ya, di mana tuh? Oh, dikasih unjuk sama dia di Kalideres. Semangat ya udah langsung itu dari gimana mimpi saya waktu kecil itu pengen bikin animasi, tiba-tiba ada harapan gitu kan. Ya udah saya samperin tuh jauh-jauh ke Kalideres. Kenapa nggak ngekos sih? Kenapa nggak ngekos saya? Saya waktu itu masih anak mami, jadi nggak tahu. Oke. Kedua, gajinya tuh kecil banget. Kan belum tahu. Habis buat bayar kos. Emang sebelumnya kuliah atau sekolah di mana sih? Soalnya kita tuh sebenarnya nggak pernah kuliah di IKIP Romangun, UNJ sekarang. UNJ. Seni rupa. Seni rupa. Pendidikan kan ya? Ya, jadi guru mestinya saya. S1 kelar? Kelar? Enggak, D3. Ada jadi guru ya? Sambil gorengan, Mas? Iya. Segini gimana? Segini langkah menjadi guru padahal. Oke. Bisa dong sekarang jadi guru. Bisa, Mas. Bisa. Tapi harus lanjut sekarang. Enggak dong, kalau guru seni rupa. Udah harus ada akreditasi. Ekstrakuler harus ada akreditasi. Ekskul bisa. Iya, abis itu, mau jadi animator nih. Ya udah saya samperin sampai sana. Ini kok sih kayak sini jalan terus. Nanya sama tukang ojek, ya udah dianterin. Satunya sebentar udah nyampe. Yang mana Mas gedungnya? Ini. Gedung. Ada pelang? Enggak. Itu kayak rumah hantu, kayak gedung lama, terus kanopinya udah ditumbuhin rumput, terus pagarnya tuh pagar seng kayak rumah, kayak gedung terbengkalai. Masuk, bawahnya tuh gudang ban-ban gitu. Jadi gue pengen banget bisa naik. Gue udah ketemu. Oh, di sini ada kantor. Di sini animator. Pada gambar. Dungeon ya. Dungeon itu udah
Belanda kan zaman Belanda. Akhirnya Tapi kesengsem ya. iya, seneng banget maksudnya. Walaupun gaji kecil. Peralatan gambar pada saat itu ceritain kayak gimana sih lightbox-nya? Sana kan ya udah pakai meja gitu apa. Lightbox-nya itu ada di meja di bawah dipakai kaca, terus di sini ada rak. Oh iya rak ya. Rak-raknya itu raknya segede-gede kecil-kecil gini. Standar ya, terus ya sama pensil biasanya di sana pakainya pensil mekanik 0,9. Oh, agak gede ya, agak tebel ya. Oh, mejanya bisa diputer nggak? Enggak. Oh, enggak. Nah makanya kalau di Jepang itu dia miringnya juga nggak terlalu miring. Emang lu miring banget. Kalau Amerika kan miring sehingga harus diputar-putar. Oh, jadi kalau yang bisa diputar itu adalah Amerika. Amerika yang Style Amerika yang hampir tegak biar dia lurus tegak sama mata. Lurus sama mata. Jadi susah kalau naro istilahnya pack bar itu pack bar nanti akan disetnya besi ya, besi yang untuk dia gambar itu nggak kemana-mana. Jadi jepit di sekolah saya ada nggak tiga lubang. Kalau standarnya itu kan lubang gitu ya, tengah bulat, yang pinggir elips gepeng gini ya, supaya dia tetap bisa masuk tapi nggak kemana-mana gitu loh. Kalau yang itu kalau pakai Jepang kan bisa melorot gitu. Oke. Jadi miringnya nggak terlalu miring, terus bisa diputar-putar yang manual. Tapi nggak bundar ya. Ya. Nah standarnya kalau di sana pakai 0,9. Kalau misalnya terasa udah tumpul ya biasanya kita pakai kertas. Siapin kertas ini buat ngasah. Kayak merana ya, Pak ya. Enggak, kalau itu emang begitu. Emang gerakan standar si animator orang Jepangnya sendiri, checkernya istilahnya, supervisornya. Yang kerjanya juga begitu. Jadi biasanya udah lancip. Dan saya nggak tahu dibohongi apa enggak. Ada stopwatch-nya ya katanya. Buat ngukur waktu animasi atau enggak ya? Enggak sih. Berarti bohongi saya. Oh, ada jamnya buat time sih. Enggak sampai begitulah. Siapa tahu. Pokoknya deadline hari ini ya harus selesai hari ini. Kalau misalnya jam 9 belum kelarin. Kamu capek ya? Udah 9. Harus deadline. Oh ya udah, bentar ya. Kirain minta izin buat digeser kita deadline-nya. Bisa besok ya pulang lah. Enggak. Dikasih nih kerating deh biar kenceng lagi. Tapi ada yang tidur kantor nggak pertanyaannya? Tempat yang sangat tidak enak buat tidur. Pasti pulang. Saya biasanya kalau misalnya lembur sampai jam 2 itu nginap di kantor. Nginap di rumah teman di kos-kosan. Itu ruangan gede begitu, orang banyak, lubangnya cuma satu. Kipas ya? Kipas, exhaust fan. Benar-benar gua banget itu. Oh, inilah rekan bisnis. Jadi Red Thunderjet yang kita tonton tuh isinya darah dan air mata lah. Oh, jangan Thunderjet dan Disney aja semua darah-darah. Disney semua kerjanya? Enggak, maksudnya orang Disney, in-betweener Disney, ya begitu kerjanya sama. Tapi kalau di Disney, kalau animasi Disney itu ngelempar juga? Enggak. Oh enggak. Berarti di sono enggak, beda. Pertama, ya mereka channelnya beda. Kedua, terlalu tinggi standarnya. Iya sih. Kalau sampai sekarang berarti waktu sebelum tutup bubar cuan ya animasi mereka sebagai. Oh iya, dulu cuan. Karena ya teknologinya belum secanggih sekarang. Kalau sekarang ya, yang kayak di atasnya yang lebih cuan. Iya. Si produsernya itu cuan. Ini disingkirin pertama kan pewarna. Pewarna singkirin karena udah ke sono. Habis itu kalau pewarna itu istilah diksi apa sebutan animasi siagi.
Animenya Siagi. Kalau Coloring gitu ya. kalau key drawer namanya Genga. Background apa? Enggak tahu. Kayaknya bilangnya background doang di situ. Tadi udah dilukis-lukis ya. Tadi apa ya? Genga itu key artis ya. Key drawer ya, key artis. Habis itu in betweener Doga. Genga Doga. Kalau warna Siagi. Habis kalau di animasi itu, kalau animasi dulu benda bergerak. Kalau efek-efeknya siapa yang ngerjain? Efek maksudnya? Kan nggak mungkin. Kereta kerja tuh udah efek loh. Misalnya itu dia salah satu yang bikin garis speed line banget sama animasi Jepang itu namanya Tokaku. Apa itu Tokaku? Tokaku itu jadi kertas ini ada gambar, misalnya di sini dia bikin sinar bola energi itu dia pakai plastik seluloid tapi yang di sekelilingnya dihitemin, cuman bolong di sinarnya itu doang, terus ditambah lagi sama kertas hitam. Terus nanti di bawah ada lampu. Bukan komputer pada saat itu ya, bukan komputer ya itu. Bukan. Soalnya juga ada kilatan. Iya itu kalau petir. Petir itu kayak di apa lampu silver hole. Terus itu kan kalau openingnya gitu. Ya itu di bawah pakai lampu. Bukan komputer ya? Bintang-bintang juga. Bintang-bintang itu ini kertas hitam dipakai jarum. Itu tusuk-tusuk. Kalau panel komputer lampu nyala di kepala komputer atau lampu neon kan dia berpendar. Dari bawah kok Mas? Kan dari bawah juga. Dari bawah terus di shoot dari atas gini ya? Woi. Oh gitu ya? Itu namanya Tokako. Kalau ini namanya pinhole Tokako. Kalau apa? Yang bintang-bintang itu. Pinhole Tokako. Pinhole Di Tokako. BCCF ada? Ada. Mas Arwanto. Ini yang paling murah Mas. Bagian apa? Saya itu nanti bagian pinhole Tokako. Enggak setiap animasi ada Mas. Saya itu nggak belum tentu. Iya, tapi saya kerjanya itu. Gajinya sama sama Bang Jali sama. Emang sama lah itu tadi. Gajinya Ya, nggak tahu kalau yang paling rendah apa sih? Yang paling rendah? Yang paling rendah gajinya. Ya gitu lah nggak bercanda. Paling ini kayaknya. Ya itu sama sih kalau Siagi sama ini yang tadi yang transfer dari kertas gambar ke itu yang paling murah gajinya. Jadi pemanasnya itu bukan pakai elemen tapi pakai lampu. Elemen itu yang ada di setrikaan ya? Iya, elemen setrikaan pemanas. Tapi ini bukan pakai elemen tapi pakai lampu pemanasinnya. Jadi kayak mesin kayak kotak proyektor gitu yang di bawahnya ada lampu. Nanti gambar ditempel. Pak, sablon. Iya. Sablon kan kadang kalau nggak ada pakai matahari pakai lampu neon. Iya. Gambar. Oh iya ada obatnya itu. Oh alah. Dia kan thermal tuh karbonnya, jadi kena sinar dia pindah ke plastik. Satu gambar itu berarti membutuhkan waktu lama untuk transfer 2 detik, 3 detik, atau 5 detik? Lupa saya. Ya sekitar 2 detik lah. 2 detik gambar ambil satu gambar. Ya kerjanya begitu. Ambil. Wah itu paling boring kerjaan, paling remeh kerjaan. Ya mungkin ya gajinya itu yang paling kecil di itu dia. Kita kelar 20 menit ya, 22 menit kelar selesai. Itu darahnya itu berapa ember itu harus tercecer. Pertama kali masuk Mas, ada pelatihan nggak untuk style gambar? Karena kan beda-beda itu style. Oh ada. Ada pelatihan. Biasanya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan pelatihan. Sampai menguasai karakter itu ya. Nah, enaknya kan kalau in betweener tinggal ngikutin key-nya aja gitu loh. Yang gambarnya kurang juga. Yang penting dia tuh garisnya nggak goyang. Ingat ya, catat ya. Gambarnya kurang juga masih bisa. Yang penting garisnya tuh nggak gemeter. Nggak harus apa ya? Dinamis. Slim. Iya. Set gitu. Ya nggak boleh gini nih. Nggak boleh pelan-pelan. Iya. Nggak bisa. Straight gitu. Misalnya apa? Garis dari sini kemari lang. Gitu. Oke. Pelatihan 3 bulan. Nggak disuruh bayar kan? Maksudnya ya digaji. Oh, yang bukan Anda bayar kan? Bukan. Kirain itu lintah dalam Gaji misalnya
Saya dulu pertama kali dapat gaji, bukan training nih. Berarti 185.000. Sorry, itu tahun 95, lupa saya. Harian itu. 95 apa 180 itu harian gede loh Mas. 95. Oh iya 95, berarti saya 95 sampai 98. Sorry, itu gaji harian atau gaji bulanan? Bulanan. Waduh, yang kecil banget. Tapi kan kita nggak tahu UMR, jangan-jangan UMR-nya Bisa. sejuta, ya tetap kurang. Gaji pertama kalau nggak salah, habis itu UMR naik, jadi gaji saya naik jadi 210 apa 230 gitu. Kenceng juga ya, setruk kenceng banget ya. Gila, habis dari. Tapi saya waktu itu makan di warteg cuman 900 perak. Oh, 900 perak. Nasi sama ikan sama sayur yang nggak ada rasanya. 900 perak. Kenceng juga ya banget ya. Happy itu tadi, tapi happy lah animator. Proyek terakhir Bang Zarki. Ya, Yang terakhir dikerjain. animasi tahun 98 itu berarti ya? Enggak, proyek terakhir yang sampai sekarang yang dikerjain. Kiko atau setelah Kiko ada lagi? Terakhir Kiko. Terakhir Kiko ya. Habis Kiko itu ya udah saya nggak udah patah hati. lepas deh. Melepaskan ini. Animasi udah saya puas udah apa. Cukup. Cukup sudah. Cukup sudah. Karena untuk dapat klien juga kayak tadi saya bisa patah hati lagi, saya udah capek. Iya, udah. Tapi kan ada teknologi bisa dikerjain sendiri sekarang. Nah itu dia. Saya nggak terlalu menguasai seluruh kan. Harus ada ya Toonboom juga harus ada editingnya, harus ada ininya. Belum sampai belajarnya. Karena Toonboomnya itu kayak Photoshop itu banyak trik-triknya gitu. Jadi buat masukan buat Mas Ranto sama Bang Jaki mungkin bisa relate. Jadi gini, saya juga sebagai pengajar nih, sobat termasuk komik, kalau udah seusia saya tuh belajar hal yang baru tuh agak ini mohon maaf aja buat buat guru-guru, teman-teman guru. Ya itu saya juga kalau di sekolah kan disuruh belajar lagi karena udah sekarang pakai Toonboom ya. Itu agak berat gitu. Saya mau ngasih dikit paling kayak After Effects. Bukan kemampuan yang berkurang, tapi semangat buat belajar lagi software baru itu agak ini aja baterainya kurang gitu. CapCut nih gara-gara masa udah terpaksa banget karena komputer jeblok nggak kuat akhirnya pakai CapCut. Girohnya udah menurun. Girohnya. Giroh ya. Tapi semangat. ya itu tahu kalau dilihat teman-teman guru kayak teman guru yang lain pakai Toonboom itu kalau saya ngeliat mereka ngajar ya ada titik-titiknya gampang gitu ngeliat set kayak lu enggak? Gua After Effects mentok udah. Tadi kan suruh belajar Toonboom lagi karena ya kurikulum Enak loh padahal gampang banget itu. Lari bisa tuh, sendirian bikin kartun. lari tuh tapi dari samping ya kalau guru dari samping. Gini dia benar-benar gambar samping. Ininya udah ada kayak wayang nih ada poin-poinnya nanti kan. Gitu. Iya, enak. Tapi saya udah mau belajar lagi, aduh. Udah giranya udah nggak ada ya udah. Kurikulum sekarang Toonboom. Oke, ada lagi kah? Nih. Yang apa itu belum selesai? Sampai selesai nih. Kita belajar banyak ya Mas ya. Emang dulu animasi apa yang bikin Bang Jarki pengen jadi animator pas kuliah? Ya Disney lah. Kalau bukan Jepang nggak ya malah ya? belum terlalu. Pada saat saya kecil itu ya racunnya ya Disney. Jepang itu ya, masih kayak Kumkum. Tahu nggak Kumkum? Nggak ada. Nggak tahu. Gua tahunya animasi zaman kecil itu malah Indonesia sih Huma. Ya, Huma gua nggak tahu. Gua tahunya ini satu nusa, satu bangsa. Itu Huma juga ada. Pak Suyadi itu ada ininya, punya trik juga kayak Tokaku tadi. Ada yang saya nggak tahu. Ada sinar juga di situ main sinar. Maksudnya ada trik-trik animasi yang inovatif lah dari dia. Oh, si Huma itu Pak Suyadi. Ya, yang dulu kalau buku paket itu dia ilustratornya. Pak Raden ya? Pak Raden. Si Huma Pak Raden ya? Iya,
TVRI sih ya wajar. Iya. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Dan itu Itu yang punya Unyil. ininya ya TVRI, yang punya royalti. Oh iya, saya taunya malah Satria Nusantara pas Satria Indonesia itu lupa ya. Dia berubah. Oh iya Satu pernah. Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Biu berubah. Nggak Yang tahu. lambangnya jatuh kaca itu. Iya, namanya nggak tahu kan. Nanti kita insert. Iya Pak Nora aja. Bintang. Nggak usah tahu. Jelek nih. Tapi nggak apa-apa. Itu Nggak apa-apa, sejarah. karena Itu saya bagian ingat. dari perjalanan Iya. animasi Animasi Indonesia. sama Heli. Gila, hello, aduh, paling males itu saya. Oh, mana? Helikopter itu ya? Dokter. Iya itu pernah lihat tuh. Nah itu habis itu. Habis itu Satria. Enggak, sebelum. Satria itu sebelum helikopter. Oh. Ya, terakhir itu Terakhir si itu. Helo. Helo. Males banget itu saya. Tayo sebenarnya. Cuma Ah, dia iya. dia hadir di saat yang salah. Saya yakin ketika Helo hadir sekarang. Top. Enggak, itunya juga matematiknya juga kurang. Enggak lah ya. enggak lah. Nah, itu saya kecil itu tumbuh dengan Ada Disney. Nontonnya di mana kalau boleh tahu? Ya TVRI lah. TVRI ada Disney ya. Enggak, maksudnya kan kadang-kadang itu jam berapa sih? Jam 4:30 itu film kartun. Jam 4:30, jam 5-nya berita sore. Berita sore. Kalau ngerjain tuh saya bayangin nih, ketika ngerjain tuh kan meja berjejer-jejer gitu ya Mas ya. Nggak bisa gambar sambil ngobrol gitu nggak bisa ya? Dimarahin nggak? Oh, nggak bisa. Hah? Silent berarti ya? Ada QC-nya? ada sendok jatuh. Wah, gerubuk. Oh, enggak. Wah, semuanya gerubuk. Abis itu Silent lagi. krik. Silent lagi. Gak ada musik radio. Ada 1-2 orang ada lah. Ada 1-2 orang pasti bawa radio lah. Oh, radio malah radio kompo yang gede itu. Dia nyalain apa nggak lupa ya? Lupa saya. Jadi silent gitu ya? Silent banget. Sumpah nggak boleh ada suara. Oh dari bosnya? Enggak, dari orang-orangnya. lagi ini ngegaris kan kalau ada ini garis itu kan harus lurus. Penuh dengan emosi kan. Kayaknya benci banget sama teman Iya, sebelah. iya goresannya dinamis ya. Iya, clean banget. Clean. Nah. Oh. Goresannya animator beda sih kan. Sehari itu berapa gambar bang? Ini rata-rata dia ngerjain berapa? Merhatiin nggak Mas? Manga yang style goresannya bagus, ketika jadi animasi itu jadi nggak punya deep gitu loh. Pada slim semua. Iya, karena harus. Iya, karena goresannya memang tipikalnya harus beda ya. Berapa gambar sehari? 20 ada? 10, 20? Lupa saya. Enggak ratus kan? Enggak lah ya, nggak mungkin. 25. 25, normal ya. Kalau nggak salah sehari 25 coba dikali 25 hari berapa tuh? 25 kali 5 125, 125 kali 4 125 kali 4 500. Ya, berarti 500 gambar targetnya, lupa Oh saya. iya. Gitu. Iya betul. 25 kali 5 125 kali 4 500. Ya, kita paling senang tuh kalau misalnya ini cuman ngomong doang, yang gerak cuman ini sama Kalau gerak ini doang lu gambar semuanya? enggak, yang gerak ini doang gambar kepalanya dipisah, mulutnya gerak, terus matanya gerak Oh, gitu. begitu juga rambut ya. Jadi kalau Rambut biasanya kalau Jepang nggak bergerak, cuman kalau ada angin. istilahnya opening atau apa gitu yang ada angin, nah, baru dia bergerak. Jarang itu rambut bergerak di Jepang. Jadi gambarnya kepisah. Oh itu senang ya, happy ya. Nah, itu Orang happy. Ya, cuman ini doang, mata ngedip gitu doang. Wah asik nih flashback. Sama mulut gitu. Iya, karena Jepang kan mulutnya au-au ya. Nggak kalau Amrik mungkin A I U E. Apalagi kalau benar-benar animasi yang istilahnya stripping apa yang kejar tayang itu kebanyakan banyak yang diem, cuman Serius. Nah, Dari sononya udah paham ya. Kita mau kerja tayang nih bos. iya emang begitu. Enggak, emang dari instruksinya dari ini gerakannya cuma ini doang. Lanjut Dari bos. sananya Ya, dari yang sananya. gitu. Animasi yang tapi tadi yang ngerjain itu. Kirain ada yang dibenci. Benci apa mas bang? Ada yang dibenci nggak? Animasi bola gitu.
ruang kelas. Ya, kayak tadi Gundam itu. Oh iya, Gundam ya project. Gundam hancur, runtuh satu-satu, Iya. sambil diseret. Project ya. Baca skrip nggak, Mas? Enggak, Ya. enggak. Jadi cuma dijelasin ya. Jadi ya pakai di sini kan tulisan pakai instruksinya Jepang kayak bure itu lupa saya. Bure itu istilahnya gitar. Tulisan Jepang. Jadi kita ada kamus sendiri, kita nyusun bikin bukan, kita bikin ini sendiri. Oh, bure itu tulisannya gini. Kalau ini Tokako, pinhole Tokako, tulisan Jepangnya Disamain jadi disamain. Oh, ada perintah ini. nih, Bos. Ada perintah Oh, ini. nih. Samain. Ini kayak gitu ya. Pas di checker, oh kamu ini harus harus misahin, ini ada pisah sel. Nah, tadi dibilang pisah sel. Ini ada Tokako nih, ada pinhole Tokako. Kamu harus pisah gambar pinhole Tokakonya, jangan satu sel. Sorry, tadi bure itu belum jelas ya apa? Bure itu getar. Jadi kayak mata mau nangis digambar 2 kali. Oh. Jadi nanti kalau di syuting kan 1 2 1 apa? Bolak-balik ya. 1 2 1 2 1 2, tapi nanti kalau Jadi gini. kalau dijalanin Iya, tangan. Gini ya tangan. biasanya arah. mata Oh, sama mulut kalau ngomong gitu. Kalau mau nangis Apa tadi? itu bure, getar. Mulut itu kalau pelafalan gimana animasi? Misalnya A, I, U, E, O lah, itu gimana? Kalau Amerika ada A I U E O. Jepang kan enggak. Jepang enggak. Jadi sama aja. Mingkem, tengah, Oh, di tengah. Oh, cuma 3 ya berarti mulut. cuma Ya? 3. Oh, kalau Jepang. Cuma 3 gambar. Jepang yang serial, bukan yang movie. yang movie saya nggak tahu deh. Kayaknya nggak terlalu beda jauh. Nggak terlalu sih. beda kayaknya Jepang. Kalau untuk Kalau Amerika ada A, I, U, E, O gitu Ya, ya. A, I, U, E, Bentuk O. mulutnya ya. Beda, bentuk mulutnya beda. Set. Itu sel kesekian harus Iya. sel kesekian harus Gitu. Karena ada time sheet-nya istilahnya. Oh, ada time sheet. Terus aku tuh penasaran untuk karakter nih. Misalnya in betweenernya juga dibagi per karakter nggak? Ini misalnya karakter Lina, lu yang gambar. Nanti karakter B, siapa cowoknya? Semua dibagi begitu. Karena ini kita kan tukang. Heeh. Udah jelas gambar key drawing-nya. Kalau Mungkin gitu kalau di Jepang juga enggak. Di Jepang juga untuk key drawer-nya nggak ada spesialis karakter. Jadi semua orang harus bisa bikin gambar semua. Itu. Ya kalau misalnya adegannya banyak ya kalau pakai dijatahin ya kesian yang punya karakter si A. Dia terus yang dapat kerjaan. Nggak ambil. Mana dia pesilat lagi ya. Maksudnya, wah nih si A ini pesilat Pak, karakter dia suka silat. Pokoknya opening silat, ending silat, tengah silat. Pokoknya mau berantem meninggal. Oke, ini karakternya kayaknya hampir jadi nih Bang. Iya, Mas lanjut. Happy kita hari ini. Happy. Ini terpaparnya dari Disney ya. Dari misalnya. Disney. Kalau kita mah Jepang Iya. sih. Udah Tapi ada Disney Doraemon. juga bagus ya. Iya. Sebetulnya Disney kita secara animasi lebih luas kan? Tapi nggak ada yang dewasa Bang, Mas. Nggak ada yang dewasa ya, nggak ada yang buat remaja gitu. Zaman itu paling animasi luar apa sih? Nggak ada yang remaja, nggak ada yang remaja. Nah, ini tadi gambar Bang Jarki sel 1. Habis itu dia begini kan. KBHB ya. Dia ada 7. Kamu. Gue datang ke sini disuruh gambar 7 kali. Sekarang kesibukan apa Bang Zargi?
Ya, nunggu kerjaan aja. Nunggu kerja. Kan katanya udah cukup dengan animasi. Kerjaan apa? Kerjaan ilustrasi. Ilustrasi. Dalam atau Fiverr atau? Agak salah juga nih, saya biarin deh. Nggak apa-apa. Ini dia tribut hari ini. Tanda tangan dong Mas Jargi. Ya ini Akira Toriyama, saya cuma kan gambarnya kan tribut. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 ya? 10. 10. Ini dia karyanya Bang Jarki. Sip. Nanti soalnya ini Mas, saya kan lanjut untuk liputan di M-Block. Nanti gua juga ini minta teman-teman yang ada di sana untuk bikin gambar. Siap. Untuk Akira Toriyama. Oh ya, acara di M-Block jam berapa sih? Jam 2, mau ikut Bang Jarki? Kumpul teman-teman. Sih dikasih info buat datang. Boleh, nanti kita bareng. Emang acara apa sih kok gede banget nih? Launching. Bukan gede, kok tahu gede? Oni, keren masih kenal Oni kan? Tahu. Nah, itu. Bocah yang penuh giroh. Iya, penuh giroh. Kita agak beliau baru menikah Pak kemarin. Kemarin berapa bulan yang lalu? Kemarin benar. Hari Jumat yang 8. Jadi barakallah. Iya, jadi buat para sobat sama Sohib Komik, biasanya nih Mas Arwan tuh udah tahu nih saya mau ngomong apa. Jadi dulu tuh ada kutukan apa sobat sama Sohib. Kalau kita komikus jodohnya agak lama. Animator begitukah? Iya. Saya udah pernah ngomong di sama sobat sama Sohib, saya salah satunya nikah 38. Sama. Mas Oni maksudnya baru. bukan kita jodohnya susah ya, cuman kita terlalu asik dengan keindahan menggambar. Mungkin ya, Mas Oni juga baru hari Jumat, jadi beliau senang banget Pak. Apa? Menikah dia senang banget akhirnya. Mas Oni. Iya, Lokep guys. Dulu datang pas Yudi. Masih SMP. Yudi Lokep guys. Kok bisa sih jauh banget Yudi ke Oni? Budiono. Oh, Yudiono. Oni. Namanya Budiono. Iya, namanya Yudi Budiono. Taunya Muhammad Yudi Budiono Ismail. Dulu dia malam-malam tuh datang ke MKI SMP, kabur. Kabur. Memang apa? Dia memang rada kabur dari rumah itu, kita ke MKI, wah dengan semangatnya komiknya. Kabur dari rumah. Iya. Pakai baju SMP kalau nggak salah. Iya. Absurd memang dia. Absurd. Sampai sekarang masih apa? Masih semangat dia. Masih semangat. Tapi dia sekarang kerja di gebu-gebu dia di luar negeri ngapain Mas? Kerja apa? Dia ini belayar. Berlayar. Wah, luar biasa. Dia belayar, sekarang dia jadi waiter di kapal pesiar. Sukses sekarang dia. Sukses gitu. Dia ikut sekolah pelayaran apa gimana? Enggak, bisa sih jadi ada jalur lah. Jadi dia sembarangan juga jadi waiters di kapal. Tamat juga dia. Oke. Ini ada pesan-pesannya Mas. Biasanya jangan jadi animator kalau atau apa. Tadi kalau jadi komikus kalau tidak ada orderannya kan? Tidak ada orderannya. Kita masuk udah kerekam itu. Udah kerekam. Nah, nanti buat jangan jadinya adalah yang ini. Iya. Kita ulang aja daripada masuk-masukin. Oke. Jangan jadi animator kalau Bang Jarki sendiri yang ngisi. Oke, siap. 1, 2. Lanjutin kata-kata ini. Jangan jadi animator kalau biasa gitu kalau ending kita. Kalau ending kita tuh biasa jangan jadi komikus. Jadi yang ngisi narsum kita contoh. Jangan jadi komikus kalau animator narasumber kita yang ngomong nih. Bang Jarki tadi ngomong. Ada mau diganti nggak atau sama? Oke deh. Yo. Animator apa komikus? Animator dong. Jangan jadi animator karena akan jadi langganan rumah sakit. Tapi yang tadi kita masukin yang lama tetap jadi gua. Tapi kalau ada BPJS nggak apa-apa dong.